Ini sound enak, dengar semuanya. Kalau sound itu sudah kedengaran semua, pasti jawabannya sama, betul? Ibu setuju poligami? Bapak setuju poligami? Mohon maaf, ini yang salah soundnya atau telinga saya? Kalau soundnya kedengaran enak, harusnya jawabannya sama. Sekali lagi Bu, setuju nggak Ibu poligami? Bapak setuju? Iya, bingung aku Bu. Ya udah wis, ingat saja, tenang Bu, tenang. Ada lagunya. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Jika ibu tak mau dimadu, bapaknya harus. Awal Abdul Kalam Bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa' sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abduka wa rasulika wa nabiyyika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala aidan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim. Al-ayah fi kitabihil karim Al-Qur'anul 'azim. Hadratil muhtaramin yang saya ta'zimi dan saya taati, bil khusus para sepuh, bini sepuh, aji sepuh, al-ahos, para yai, para bunyai, para ustadz-ustadzah dan semuanya guru ngaji yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan estafet dakwah syiar Islam diamanahkan panjenengan sebagai warasatul anbiya. Fa insyaallah saya doakan sehat wal afiat. Yang kedua, saya hormati ketua panitia penggagas penyelenggara yaitu Maulidur Rasul di Masjid Al-Mujahidin. Fa insyaallah mudah-mudahan acara sak mangke lancar dan berkah sampai paripurna. Oke, bisa oke? Bisa? Oke. Iya Bu, silakan. Bapak nggak bawa HP Pak? Oh, pantesan HP-nya disita sama emak-emak. Gak apa-apa, yang di sini nyalakan. Bapak, oke, boleh angkat tangan saja, gak apa-apa Pak. Kalau nggak bisa angkat tangan, paling tidak angkat kaki Pak. Yuk. Bisa Pak? Semangat? Oke Pak, sampai tunjukkan semangatnya. Jangan sampai kalah sama emak-emak ya Pak. Saya jauh-jauh Pak dari Jawa Timur ke sini naik pesawat loh Pak, bukan naik becak loh. Ya, sampai kalau nggak semangat, saya nggak akan lihat ke sini. Mending saya lihat emak-emak. Setuju Bu? Gimana? Bapak kalau nggak semangat, suruh pulang. Ya Allah, Bapak semangat nih Pak? Tes, jangan nyalakan dulu, tak cobain.
Bapak jawab tadi yang Al-Habsyi sudah pakai sholawat. Jawab. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Ibu diam, ganti bapak. Tes dulu. Tepuk tangan untuk bapak-bapak. Masya Allah. Enak pak, sampean buang terkenceng cuma fales. Beneran enak pak, gak apa-apa wes. Gimana ini? Pakai yang ini atau yang sholatullah? Hah? Gimana mas? Pakai apa mas? Oh manut, manut ya. Gendo gendo. Isi perawan Gunung kau ketemu Barewangi Nganggo sarung sopo sebentar. Ini santri apa penyanyi? Hafal semua ya bu ya? Hafal semua ya? Masya Allah. Ayo siap. Sudah bu? HP-nya? Semuanya nyala? Ayo. Salatullah salamullah ala Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tepuk tangan untuk bapak-bapak dan mama. Masya Allah. Bagus, semangat, antusias. Ini yang saya suka. Bapak, ibu, sekali lagi jangan ngomong sendiri ya. Jangan ada yang mainin HP kecuali hanya untuk video dan foto saya saja. Setuju ya? Setuju? Ini semuanya bisa bahasa Jawa enggak bu? Hah? Bahasa Jawa, Indonesia atau Cina? Oke. Bahasa Cina ya? Oke. Bahasa Indonesia aja bu ya? Oke, bahasa Indonesia. Siap. Bapak dan Ibu mohon maaf. Saya datang jauh-jauh ke sini untuk semuanya pengen masuk surga bu? Pengen. Bapak juga pasti pengen pak? Iya. Intinya la yadkhulul jannah qatilur rahim. Tidak akan masuk surga bagi orang yang tidak melanggengkan
silaturahmi alias yang memutuskan silaturahmi tidak akan masuk surga. Dan ingat Bapak Ibu, Rasulullah diturunkan ke bumi sudah jelas, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, untuk menservis, untuk mendidik, untuk mencetak akhlakul karimah kita supaya lebih baik nantinya pada waktu kehidupan ke depannya. Betul? Dan sebab itu terutama Bapak dan Ibu sebagai umat Nabi Muhammad jangan sampai tinggalkan yang namanya sunnatul Rasul. Sunnah Rasul kita jalankan di setiap keluarga, rumah tangga dan warga. Insya Allah jika kita bisa menjaga kesunahan itu, pasti hidup kita akan ditata dengan bahagia oleh Allah Ta'ala. Allahumma. Saya melihat dari bapak dan ibu di sini sudah kelihatan wajah-wajah yang suka ngaji sama wajah-wajah yang kurang suka dengan ngaji, hanya kepingin memunculkan wajahnya saja karena nggak enak atau sungkan sama tetangga. Dan mohon maaf, ngaji, ngatur jiwa, noto hati bagi orang Jawa itu penting. Biasanya sambil ngopi, cuma di meja nggak ada. Insya Allah, saya nggak minta, nggak usah. Cuma kalau dibuatkan ya nggak apa-apa. Ibu bapak, sekali lagi ngaji untuk meneladani dari risalah Rasulullah, kita mencontoh sunnah Rasul juga. Bukan hanya itu saja, sunnah Rasul ini Bu harus kita tekankan pada rumah tangga kita, keluarga kita, biar hidup kita bahagia. Terutama dalam kita mendidik diri kita dan anak-anak kita. Karena anak sekarang sudah beda dengan dulu. Betul Bu? Coba Bu, saya dulu pada waktu mondok selalu ditekankan sama kiai saya untuk menghargai kiai dan untuk mentawadui kiai, terlebih mengenal sang kanjeng Nabi kita. Jangan sampai salah, jangan panjenengan fanatik buta sampai memakai taklid buta. Terutama panjenengan sekarang marak seperti nasab-nasab yang mulai digencarkan dan mulai juga saat ini mulai dipadamkan. Karena apa? Tidak sesuai dengan hasanah yang kita lihat dan yang tidak kita inginkan. Nasab tidak penting, yang paling penting adalah nasib. Betul? Percuma nasab baik tapi kalau nasibnya jelek. Betul Bu? Yang penting adalah sanad keilmuan kita mutasil sambung sampai siapa. Dan ini saya tawarkan untuk saran panjenengan semuanya. Jangan sampai ada statement khurafat yang diberitakan di media sosial, panjenengan terpengaruh semuanya. Karena saya sudah mulai dengar gencarnya mereka oknum-oknum yang mengatasnamakan ulama, terlebih mengaku-ngaku dzurriyyah Nabi atau dzurriyyah Rasul, akan lari berpindah untuk mencari modus tempat yang nyaman, yaitu zona nyamannya ada di Kalimantan. Bisa jadi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, atau Kalimantan Tengah. Hati-hati. Jika ada saudaranya kemarin di sana, di daerah mana Sumbersari, itu sudah ada. Apa Pak? Beliau sebagai takmir. Nah ini Pak Agung, siap-siap. Kebijakan panjenengan dipertaruhkan untuk menerima mereka-mereka. Jangan sampai panjenengan terpengaruh karena mereka cari zona aman. Dan banyak santri saya yang sudah kena penipuan-penipuan dari modus-modus itu, sampai istrinya diberikan. Halo? Ibu? Ibu mau diberikan sama saya? Oke, gak mau. Bapak, jangan sampai.
Karena apa Pak? Ini yang pertama saya tekankan memang untuk menghapus doktrin-doktrin atau fanatisme dari sugesti-sugesti yang panjenengan terima. Siti Fatimah saja anak Nabi, pada waktu dimakamkan sahabat Al-Ghifari Pak, Abu Dzar Al-Ghifari ini mengancam yang namanya makam atau kuburan lian lahatnya Siti Fatimah. Hei bumi, makam ini kamu menerima anaknya Kanjeng Nabi, kamu harus menghargai, menghormati, jaga jasadnya. Apa kata tanah? Di dalam kubur itu mengutarakan Bapak Ibu, hei Al-Ghifari, aku tidak peduli nasab dari siapa dia, tidak penting. Yang penting adalah amalnya. Meskipun itu dzurriyyah Nabi, jika amalnya, perlakuannya tidak sesuai dengan cerminan akhlakul karimah Nabiullah Muhammad, tetap siksa akan menanti. Mudah-mudahan yang di sini kita semuanya meskipun tidak atau bukan dzurriyyah Nabi, fa insyaallah kelak tetap dimasukkan surganya Allah Ta'ala. Allahumma. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekali lagi, jangan sampai panjenengan dapat doktrin-doktrin yang tidak jelas. Sekarang kukuhkan diri kita untuk mengukuhkan ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama yang ada di Indonesia, terutama di Jawa. Insya Allah tidak akan kalah. Terlebih kita mengenali para wali-wali kita. Ada berapa Bu wali yang ada di Jawa yang bisa jawab? Tak kasih Innova. Ted, habis waktunya. Kelamaan. Ada berapa? 9. Karena saya ada di wilayah Gresik, ada wali yang di Gresik itu ada 2. Sebutkan siapa nama wali yang ada di Gresik, tak kasih Vario. Ted, habis waktunya. Siapa? Maulana Malik Ibrahim, betul, sama Sunan Giri. Nah, ini anak-anak kita dedek Bu, kita kenalkan. Minta tolong emak-emak yang itu jangan arisan sendiri, mengganggu konsentrasi. Emak-emak, halo. Nah, Sallallahu Nabi Muhammad. Kenalkan anak kita Bu. Kita tidak kalah. Tempat wali-wali kita tidak kalah Bu. Di Surabaya itu Bu, siapa namanya? Sunan Ampel atau Raden Rahmat punya muridnya saja Bu, sakti Bu. Tidak kalah dengan khurafat-khurafat mereka yang menstatementkan ucapannya bahwasanya nenek moyang mereka lebih handal dibandingkan Kiai Jawa. Oh, jangan salah. Wali Songo yang ada di Surabaya, terutama Sunan Ampel, punya santri, punya murid namanya Son Haji. Dijuluki namanya Mbah Bolong. Kenapa dijuluki Mbah Bolong? Gara-gara Pak, dia diperintah oleh Sunan Ampel dan diperintah sama teman-temannya, Son Haji, tunjukkan kesaktianmu, tunjukkan kekaromahanmu selama kamu jadi muridnya atau santrinya Sunan Ampel. Apa yang kamu miliki? Ini masjid, kira-kira tepatnya di mana kiblatnya? Langsung saja Bu, Son Haji atau Mbah Bolong ini ngelubangi yang namanya kayu yang dulu jadi surau atau dari masjid. Dilubangi Bu. Waktu dilubangi, langsung yang namanya saudara atau teman-temannya santri disuruh melihat. Ini, Kang, lihat Bang, itu, lihat. Dilihat Bu. Masya Allah, tabarakallah. Langsung tembus melihat Ka'bah. Ini santrinya Mbah Sunan Ampel. Itu pun pernah saya coba, saya ngelubangi tembok. Saya ente Bu, orang mandi Bu. Ternyata Gus Ujeng sama Mbah Bolong beda. Ini kewaliannya sudah jelas Bu.
Tapi saya tidak mau kalah. Karena apa? Saya bisa ceramah, bisa menghafal Quran, bisa baca kitab. Bukan saya pribadi yang pandai, tapi cari barokah ulama-ulama Nusantara, guru-guru saya yang ada di Jawa, terutama almarhum Abah Thoyib Sumongko, guru Nahwu Shoroh Yai Mursyid Mustamar, dan teman sohib dakwah saya Gus Sabut Pranoto Projo yang ada di Kediri, anak dari Waliullah Gusmi. Jadi saya biasa bersama Gus Sabut. Dan alhamdulillah saya dapat barokahnya. Pada waktu saya diajak ngaji, Bu, saya disuruh duduk sama Mbah Thoyib itu. Mbah Thoyib menyuruh saya duduk. Akhirnya juru pelumah terlentang, suruh mangap mulutnya. Gus, mangap saya, Bu. Mangap sama Kiai. Singkat cerita, Abah Yai ambil wudhu. Habis wudhu langsung berdoa. Habis berdoa, ujungnya pisang itu diambil, diputek langsung di kemah-kemah, Bu. Nah, saya posisi sudah buka mulut. Ternyata, Bu, apa yang saya pikirkan terjadi, pasti diludahi. Ternyata beneran, sama Abah Yai tadi saya diludahi. Ya Allah, kenceng, Bu. Langsung digorokan. Kok umpama masih nempel di bibir, bisa tak kembalikan. Berhubung takdiman wa takriman, Pak, karena beliau adalah guru saya telan ludahnya untuk cari barokahnya. Alhamdulillah, sekarang Gus Ujeng bisa ceramah di depan panjenengan semuanya. Alhamdulillah. Oleh sebab itu, nanti setelah doa jangan pulang dulu, sampai yang semuanya buka mulutnya, saya ludahi satu persatu. Setuju? Untuk cari barokahnya ya. Karena utaraan atau ucapan Yai, doanya Yai, insya Allah akan nyetrum mengalir pada santri. Insya Allah mustajabah. Allahumma Allahumma. Jangan fitnah, jangan caci, jangan gibai, atau jangan ngerasani Kiai, biar gak malah hati. Halo Bapak, Ibu, ingat, saya ngomong sekali ijazah, biar panjenengan mencatatnya. Dan ini saya pernah buktikan. Pada waktu saya mondok, saya diajak jalan-jalan sama Pak Yai, cari barokahnya Kiai. Ternyata di tepat tengah jalan, Bu, ada sesosok anjing. Anjing itu menggonggong, Bu. Ya Allah, saya mau lari, Pak Yai tidak lari. Cuma Pak Yai begini, Bu. Dia tinggal ucap doa. Sumum bukmun fahum. Hafal semua. Nah, bisa tahu, Bu, ya? Itu doa untuk membungkam anjing. Dan ternyata, Bu, betul. Pada saat saya pulang, dimarahi sama ibu saya, Bu. Ibu saya marah-marah, kamu kok malam gini? Ternyata saya doa itu, Bu, ibu saya langsung diam. Sumum, Bu. Tapi ibu saya diam, langsung ambil gayung, kepala kena pok. Ternyata mustajabah. Dan lagi, Bu, doa Kiai akan nyetrum kepada santri sudah jelas pernah terjadi. Anak Madura, Bu, itu datang ke daerah Kediri mondok. Anak Madura yang tidak bisa bahasa Jawa, hanya bahasa Madura dan bahasa Indonesia. Singkat cerita, pondok di Kediri, dia suka bawa ayam. Akhirnya mondoklah mereka berdua. Cuma saya mikir, ini nanti yang pandai mondok ayamnya atau anaknya. Singkat cerita, Pak Yai langsung bikinkan kandang, biarkan anaknya mondokkan ke sini. Nanti saya bikinkan kandang. Singkat cerita, pada waktu mutola'ah kitab, si Udin anak Madura ini tidak ada di kelas. Pak Yai tanya, Nak, di mana ini Udin anak Madura? Pak Yai, mohon maaf,
Dari tadi di si Udin itu megangi kepalanya ayamnya Pak. Kayaknya sakit Pak Yai. Akhirnya Yekuflah ditutup kitabnya Bu. Dia mendatangi Pak Yai, mendatangi santri yang namanya Udin anak Madura tadi. Singkat cerita ditanya isi Udin, "Den, kenapa ayammu Den?" "Pak Yai, ayam saya sakit. Kalau sampai ayam saya mati Pak Yai, saya gak mau mondok lagi Pak Yai." Namanya Pak Yai yang kona'ah sabar Bu. Langsung dipegang kepalanya ayam sambil berdoa. Tapi doanya doa Jawa, karena si Udin gak tahu bahasa Jawa. Pete lek mate dan mate o, lek waras dan uripo. Akhirnya sama Udin karena gak tahu bahasa Jawa dicatat Bu. Pete lek mate dan mati o, lek waras dan uripo. Singkat cerita Bu, Pak Yai habis mendoakan ayamnya si Udin. Alhamdulillah Bu, 3 hari ayamnya sembuh, ganti Pak Yai yang sakit. Akhirnya si Udin mau mutola'ah, mau ngaji, tutup ruangan. Tanya sama temannya, "Loh Bang, ini Pak Yai mana?" "Den, gara-gara ayammu ini. Pasti Pak Yai ketularan ayammu yang kena flu burung atau apa. Akhirnya Pak Yai sekarang sakit. Kamu harus tanggung jawab." Singkat cerita Bu, si Udin langsung datang ke rumahnya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, siapa?" "Saya Pak Yai." "Oh oke, iya Den. Maaf ya Den, gak ngaji dulu. Pak Yai sakit. Doakan ya Den sama teman-teman." Terdengar instruksi dari Pak Yai, doakan Den sama teman-teman. Si Udin langsung naik ke kamar Pak Yai. Kepala Pak Yai langsung dipegang Bu. TPT lewat tenang mete oh, waras dan uripo. Pak Yai melongo Bu. Loh, itu kan doaku. Loh, ini doanya Yai nyetrum ke santri. Akhirnya beneran Pak Yai tertawa Bu. Keringet sejagung-jagung, waras. Makanya emak-emak, kalau bapak pulang kepala sakit, langsung pegang kepalanya. "Sini Pak." Sallallahu Nabi Muhammad. Jangan remehkan. Cari keberkahan seorang guru atau kiai kita. Insya Allah barokah. Bu, pernah saya mengalami, saya mengajak santri untuk cari barokahnya Yai. Pada waktu itu saya ceramah 3 tempat, pagi, subuh, siang, sama malam. Lah malam ini karena agak jauh, saya badan agak gak enak, kecapean. Akhirnya singkat cerita saya minta tolong tetangga saya yang sopir len atau bemo. Tahu bemo ya Bu? Nah, sopir len atau bemo untuk nyetiri. "Mas, minta tolong Mas, aku diantar po Mas. Aku kecapean Mas, karena ini tadi 3 session Mas. Aku minta tolong sampean supiri." Anaknya alasan Bu, "Aduh Gus, perutku agak error ini Gus, gak enak Gus." Saya tahu, paham dia alasan seperti itu. Karena apa? Saya yakin anak itu dikira saya hanya mengajak, tidak ngasih apa-apa. Padahal saya mau ngasih. "Mas, insya Allah tenang saja. Nanti kalau sampai sana, sampai antar saya saja. Nanti saya kasih bisaroh dan juga berkatnya." Akhirnya dia jawab Bu, "Oke Gus, jalan." Sembuh. Tapi tetap pegang perut. Singkat cerita kita berangkat Pak. Berangkat sampai sana, saya tausiah setelah ceramah kita pulang. Nah pada waktu pulang, panitia itu Bu, panitia yang terutama di daerah saya Gresik, itu ciri khasnya dapat berkat itu pakai ember Bu. Ember besar, terus disolasi. Mungkin mirip kayak di sini ya Bu. Di sini gitu Bu. Oh enggak ada. Enggak ada Bu. Ada. Ya ada enggak ada sih bingung Bu. Ya wes ada gitu aja ke. Nah, singkat cerita, ciri khasnya sana itu Bu, ember
tutup solasi. Dikasih 2. Nah, yang membawakan dia, Bu, bawain dia sampai dimasukkan ke bagasi mobil saya. Singkat cerita, kita pulang, nyampe rumah, tak bagi satu-satu dan tak kasih bisarohnya. Nah, di antara 2 ember ini, Pak, yang satu berat, yang satu ringan. Kira-kira panjenengan jadi saya, yang sampean kasihkan kepada sopir tadi, yang berat apa yang ringan? Jawab. Berat apa ringan? Temen dah, kok berat? Berarti orang sini loman-loman ya. Yang ringan, Bu, tak kasihkan sama saya, tak kasihkan dia yang ringan. Saya pakai yang berat, mergo isini akeh. Akhirnya tak kasihkan kepada dia, tak kasih bisaroh, dia pulang. Besok pagi punyainya punya Bu, sapu-sapu di depan, disapa sama istrinya. Assalamualaikum Bu Nyai. Waalaikumsalam. Iya Neng, ada apa? Alhamdulillah Bu Nyai, saya nggak masak. Di kemarin dapat barokahnya Pak Yai, dapat ada tengkleng kambing, ada asap bandeng, ada rajungan, ada daging, ada iga, Masya Allah, komplit iwak tok Bu, yang dia terima tadi. Akhirnya saya waktu tidur dibangunin sama Bu Nyai, Abi, bangun. Itu ikan semuanya, dari kemarin belum dibuka, nanti basi. Ya udah, buka. Akhirnya Bu, dibukalah ember itu sama Bu Nyai, segotok. Panitia goblok. Nasi tok Bu, sampai kemeringet, sampai basi. Coba, ini anak mau berangkat, anyi-anyi, banyak alasan, tidak ngestoke kiai ini, tambah barokah. Umpama anak itu nyetiti temenan ngugemi kepada kiai, aku yakin barokahnya tambah lebih, betul? Alhamdulillah, itu cari barokahnya kiai. Akhirnya sudah, gak apa-apa, jadikan nasi aking jemur. Saya keluar, cari rokok Bu, cari rokok di toko, ketemu sama anak itu tadi Mas. Ketemu, disapa kita. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ya Mas. Gus, Masya Allah, kapan-kapan ajak lagi ya Gus. Gak ngajak raimu. Barokahnya tambah ada dulu timbang aku. Gus sih nggak bisa yuk, malah gitu. Itu yang masih anyi-anyi Bu. Kalau orang Jawa itu anyi-anyi, tahu apa sih Bu? Tahu anyi-anyi ya? Banyak alasan gitu loh Bu. Diajak itu bulet, itu masih bulet. Coba bayangkan kalau dia betul-betul ngikut terus, saya yakin barokahnya Yai akan menyertai pada dirinya. Allahumma. Makanya ingat, man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana kaifa ma
Sudah Bu? Langsung di stop sama bapaknya. Stop nak, stop. Bapaknya langsung nangis. Langsung nangis karena mendengarkan dendangnya syair atau baca ayat anaknya. Wattini wazzaytuni wattur, masih di situ, di stop lagi. Stop nak. Sudah. Kenapa Bapak? Bapak ingat masa lalu nak? Oh Bapak dulu juga ngaji kan Pak? Enggak. Cuma aku ingat masa lalu nak. Baca ayat pertama tadi apa nak? Wattini, ya itulah pacarnya Bapak dulu. Wattini nak. Wazaituni, lah sampai tahu nak, waktu itu adalah emakmu yang sekarang menggetarkan sampai mohon maaf jika anak itu kita pondokkan kepada kiai yang barokahnya sudah kelihatan, terutama dari segi karomahnya Bu. Ini pernah terjadi. Teman saya polisi, anak mondok harus fatona alias cerdas, gak boleh kehabisan akal. Singkat cerita, teman saya polisi ini tapi santri, punya mertuanya itu agak sewot. Karena gak tahu asalnya apa, pada waktu ketemu sama mertuanya, selalu mertuanya diem. Setiap ketemu tidak ada sapa, mesti diem. Kenapa mertua ini? Tanya kepada saya, Gus, gimana untuk menangani atau menyikapi seorang mertua yang kayaknya perang dingin sama saya? Saya mau tegur, aku sungkan Gus, sungkan, gak enak. Ada apa ini? Mungkin sampai punya masalah dulu. Akhirnya Bu, mohon maaf, saya bilang Pak, Mas, sampean kan sama saya mondok harus patona, harus cerdas, punya cara untuk menyenangkan mertua. Sampean santri jangan kalah, ayo bikin nadoman yang biasa kita buat. Tapi nadomannya Pak, mohon maaf, bukan lagu-lagu dari qiraah. Singkat cerita, dia pulang langsung ambil mic, dia duduk mau baca nadoman tadi. Lah, mertuanya mau keluar. Mertua mau keluar, lihat si anak ini menantu yang namanya Agus Pak polisi tadi, kok pegang mic. Ini mantuku ngapain? Mau apa? Singkat cerita, mertua ini langsung dibalik tembok Bu, ingin dengerin. Penasaran sama mantunya, mau ngapain dia? Oh nggak biasa nyanyi. Ternyata Bu, dipakai nadoman yang saya buat. Bismillahirrahmanirrahim. Mertua di belakang tembok langsung ngelus dada Bu. Masya Allah, mantuku ternyata pandai qiraah, suara
suaranya enak, langsung dia panggil anaknya, istrinya Mas Agus polisi tadi. Yuk, ya Allah yuk, suamimu yuk, suamimu pinter yuk kiroahnya, coba yuk dengerin. Iya kak mak, iya yuk. Mbak Yayu istrinya habis goreng tempe, matiin, langsung dengerin. Ku bilang ku itu ku tak tahu itu makmu. Si Yayu langsung, ya Allah mak itu dibohongi sama Mas Agus. Apa yuk? Mak tahu ayat apa yang dibaca? Gak tahu yuk. Surat apa yuk? Surat tilang. Dengerin. Ku tilang waktu itu, ku tak tahu itu. Tapi Pak, saya baca nadoman seperti ini pada waktu di Surabaya. Jamaah itu loh. Saya baru makmu, ada yang bilang Allah. Aku yakin malaikat jamaahnya bento. Saudara Nabi Muhammad. Nah, ini namanya santri yang dapat barokah kiai, tidak boleh kehabisan akal, harus fatona. Allahumma. Suami bertengkar dengan istri itu pun tidak boleh kehabisan akal, jangan sampai jadi perpecahan. Bang, Mas atau Papa, panggilnya Papa ya Bu? Panggilnya apa? Ayang? Ya, yang beberapa? Oh, bebek. Papa. Ibu panggilnya Bapak apa Bu? Mak, Bapak ya wis terserah. Bu, ikuti akhlakul karimah Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau panggil istrinya tidak pernah kasar, tidak pernah panggil Jah Khadijah, Sah Aisyah, tidak pernah. Panggilnya ya Humairah, kulit putih kemerahan, merahnya seperti merah delima. Ada nggak mak-mak yang di sini kayak merah delima? Kayak salak kabeh. Ya Humairah, begitu. Panggilnya romantis. Dan ada yang romantis lagi Bu, saudara kita yang di Sunda, Bogor, Bandung, kalau panggil mesra, sini dong ya sebentar, begitu. Ayo Ustaz Akil, mulai besok jamaahnya ditekankan supaya romantis. Mulai besok panggil suami istri harus dan Saudara Nabi Muhammad. Iya Bu, ya Allah Bu, dapat barokahnya lagi apa? Santri pada yai. Kalau suami bertengkar sama istri, Papa, kamu pulangnya jam segini Pak. Dari mana saja Pak? Kok sampai malam? Bapak yang sudah ngaji nggak boleh kehabisan akal dan harus fatona, yaitu cerdas. Kasih kiroah. Wa kulli man tusarra kulli man tusarra. Halo? Apa Bu? Kuli batu soro. Nanti Pak sampean kalau baca itu, aku yakin emak-emak langsung minggir. Suami stres. Sallallahu Nabi Muhammad. Iya. Enak kalau kita itu ngugemi kiai, terutama kiai Nusantara Pak. Sadu, nggak bisa kasar, nggak bisa ngancam-ngancam, betul Bu? Kalau ada sesosok ulama seperti ulama Jawa, saya yakin itu pasti durian Rasulullah yang asli. Tepuk tangan untuk ulama Jawa kita. Dan lagi Bu, ingat, yang mewarisi sebagai duriatul Rasul itu adalah ulama. Dan ini yang menjadikan estafet dakwah syiar sampai ke Indonesia juga ulama. Karena apa? Ulama ini yang harus menjalankan kesunahan Rasulullah. Sudah jelas ada hadisnya. Al ulama warasatul anbiya. Jadi
jika Nabiullah Muhammad punya kesunahan sampai menikah beberapa banyak, sampai istrinya 11, berarti yang boleh menikah sampai 4 sesuai ketentuan Al-Quran hanya ulama. Banser tidak boleh. Tidak ada. Kenapa? Saya pegang dalilnya. Tidak ada dalil al-banseru warasatul anbiya, nggak ada. Apalagi RTU warasatul anbiya, nggak ada. Apalagi yang terakhir al-hansibu warasatul anbiya, nggak ada. Yang ada adalah al-ulama warasatul anbiya. Jadi yang boleh menikah 1, 2, 3, dan 4 hanya Gus dan hanya Ustaz. Ustaz ini berapa? Masih 1, berarti kurang. Setuju? Setuju. Besok saya akadkan. Cari sekarang Ustaz. Sallallahu Nabi Muhammad. Iya. Ini yang saya sayangkan. Kenapa? Anak-anak kita ini banyak yang belum tahu risalah dari kiai-kiai kita. Lebih-lebih para wali-wali kita. Wali Songo saja banyak yang belum paham. Betul? Betul nak? Ayo anak-anak, sampai ini ngaji metode apa? Tilawati. Oh bukan, oh iya, kalau tilawati coklat ya. Tilawati. Layak tilawati. Kalau saya dulu kiroati. Babi bu babe. Coba semuanya Pak, ikuti Pak, biar ada berkahnya. Ini berkahnya Yai, insya Allah. Saya juga punya teman dulu nggak bisa baca Al-Quran dengan lancar. Cari barokahnya Yai, alhamdulillah. Akhirnya anak itu Pak, yang nggak lancar baca Al-Quran, lidahnya suruh dijulurkan. Lalu sama Pak Yai dicucuk. Sama Pak Yai dicucuk. Laki Pak teman saya nggak bisa, langsung dicucuk, didoain. Alhamdulillah, selepas dari kena kecupan Pak Yai tadi, teman saya yang namanya Ahmad itu sekarang bikin pondok di daerah Ngawi. Terus sekarang anak-anak didiknya juga pondok tahfidz Quran. Dan saya insya Allah mudah-mudahan panjenengan yang punya anak atau putra-putri yang ingin mondok, saya bawa ke sana untuk tahfidzul Quran. Gak apa-apa, silakan, gratis. Cuma panjenengan nyebrangnya ke sana aja yang bayar. Naik pesawatnya aku kabeh jogrok loh Pak. Saya gratiskan di sana. Tapi yang sanawiyah atau setingkat setara SMP, nanti kita didik hafal Quran. Insya Allah mudah-mudahan kalau ada kita ajak. Gak apa-apa, 4, 5 gak apa-apa. Akhirnya singkat cerita, nama Ahmad teman saya lancar Bu baca Al-Quran sampai hafal kitab dan baca hafal Quran. Makanya ibu-ibu, halo, ibu-ibu yang belum lancar baca Al-Quran, nanti saya ada di rumah sebelah situ, ya, yang kepingin lancar bacanya monggo, nanti bisa di rumah sana. Saya ada di sebelah sana, ya, gitu. Bukan nyucuk sampean Bu, bukan. Tak kasih tahu metodenya, terus anak-anak daftarkan, gitu, ya. Nah, Bu, Bapak dari mana tadi? Dari mana tadi? Loh kok lali? Dari mana tadi? Kirati, nah ya. Untuk tes, coba. Babi bu babe. Bapak mek babi nih tok. Babi bu babe. Bu bambali babana. Minal mubani. Bali bazan bani ba. Kayaknya kesulitan sampean. Kesulitan kayaknya. Ya, itu metode qiraati Bu. Insya Allah mudah-mudahan panjenengan anak-anaknya bisa tilawati dan juga qiraati nanti. Allahumma amin. Bapak yang terakhir, untuk menjadi contoh suri tauladan Kanjeng Nabi Muhammad, bapak dan emak atau ibu jadi contoh untuk anaknya, terutama ibu-ibunya. Ibu-ibu sebagai Humairah,
dan Bapak sebagai Nabi Muhammad sebagai contoh lakukan kesunahan Rasul dan rumah tangga panjenengan, terutama mohon maaf contoh dari segi minum saja kayaknya panjenengan belum bisa. Nabi Muhammad kalau minum Pak di sini dan Siti Aisyah dipanggil ya Humairatal, datang minum di bekas bibirnya kanjeng Nabi. Betul? Iya, ada lagunya kan? Tapi kalau orang sini jamaah al-mujahidin, bapak minum di sini, ibu cari tempat lain. Ini berarti panjenengan belum sunnah Rasul, Bu. Dan lagi bapak ibu mohon maaf, ini ada anak kecil, mohon maaf, ini ilmu bukan porno. Nabi Allah Muhammad kalau mau mengonoan, Bu, tahu mengonoan? Bapak tahu mengonoan, Pak? Yus mengonoan ya, Bu? Ya mau itulah. Kanjeng Nabi Muhammad itu wudu dulu. Habis wudu langsung sholat tobat 2 rakaat, lanjut sholat hajat 4 rakaat 2 kali salam, lanjut sholat tahajud 8 rakaat 4 kali salam, dan ditutup sholat witir 3 rakaat langsung. Ojo ngomong kesuwen, diajari kok malah kesuwen. Habis itu Bapak Ibu, Kanjeng Nabi Muhammad berdoa, baca Fatihah 7 kali dan baca Yasin 71 kali. Aku yakin gak jadi. Tapi Nabi Muhammad begitu, Bu. Jangan babruk-babruk, jangan keburu-buru. Al-ajalatu minas syaiton, keburu-buru itu sifatnya setan. Singkat cerita, Nabi Muhammad langsung datangi Siti Aisyah pada waktu posisi tidur. Dan datangnya Pak, Bu, lihat, tidak seperti ini. Enggak. Tapi Nabi Muhammad coba gini, Bu. Dan ini tata adab anak santri dulu. Saya juga begitu. Begini, terus memandang wajah dari Siti Aisyah. Ya Humairah, jamilun, cantik-cantik wajahmu. Akhirnya Siti Aisyah menunjukkan romantisnya. Begitu. Langsung kepala Siti Aisyah mau diraih sama Nabi Muhammad. Siti Aisyah ngajak bercanda, bangun dia langsung lari. Dan itu juga sunnah Rasul, dohatkan bersama, mengajak bercanda dulu jika mau mengonoan. Paham? Lari lah, Bu. Siti Aisyah lari, dikejar sama Siti Fatimah. Makanya Pak Agung kalau mau mengonoan cari lapangan. Kalau besok Pak Agung kok lari-lari berdua sama istrinya di lapangan, biarkan, Bu, tinggal bilang saja, wayai. Ya Allah, Nabi Muhammad. Benar, akhirnya Siti Fatimah, Siti Aisyah, Bu, berpura-pura ketangkap sama Nabi Muhammad. Ditangkaplah dia sama Nabi Muhammad, langsung, Bu, dipeluk terus digendong, Bu. Ya Allah, Bos. Bos, istriku gemuk, Bos, syukur. Gendong, Bu, seperti itu. Sampai-sampai saya menirukan hasanah Rasulullah yang sama bunyai. Kalau saya keluar, tangan berjabat tangan bolak-balik. Pak, ibunya kalau mau keluar rumah, salep jabat tangan boten, Mbak? Salim boten, Mbak? Bapak Ibu kapan jawab ini? Boten, Bu. Ibu kalau mau pamit keluar rumah berjabat tangan salaman bapak enggak? Salaman loh, Pak. Oh, enggak tahu. Oh, enggak mesti. Salam Nabi Muhammad. Bu, saya kalau sama Bu Nyai mau izin keluar, saya berjabat tangan. Jabat tangan, Bu, bolak-balik. Setelah itu kecup pipi kanan kiri dahi sama bibir 1 jam. Gak jadi keluar. Itu sunnah Rasul. Dan lagi Bapak Ibu, dalam kitab Uqudul Lijen diterangkan bahwasannya seorang istri mencium sekali suami 1 kecupan, pahalanya sama dengan 2
15 kali khatam Al-Quran. Enak toh? Cuma sekali cuk 12 khatam Al-Quran. Cukup 24 kali khatam Al-Quran. Nanti malam cukup. Berapa? Banyak. Makanya saya sarankan mak-mak kalau mau ngecup bapak bawa kalkulator. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang terakhir sebagai penutup, jangan lupa, Bu, Hasanah Rasulullah tidak pernah kata kasar dengan istrinya, terutama bapak-bapak, jadi contoh untuk anaknya. Supaya apa? Supaya anak ini jangan mengikuti sepak terjang kita dengan kata-kata kasar kita. Setuju? Setuju? Jadi kalau mau marah, Bu, sama bapak, jangan marah diladeni. Cukup doakan, ya Allah, suamiku tidak mau ngerti, tolong kasih tahu Gusti, kasih hidayah. Kalau memang nggak bisa dikasih hidayah, tolong cabut nyawanya. Setuju? Hati-hati, Pak. Doanya seorang ibu perempuan itu sangat mustajabah, terutama emak-emak yang melahirkan anaknya taruhannya nyawa. Hati-hati, emak-emak doakan bapak rezekinya lancar. Begitu, Ibu? Iya, doakan. Ibu doakan betul, jangan sampai ibu tidak mendoakan. Doakan anak, saya kasih ijazahnya. Baca ayat kursi 3 kali, tiupkan ke bantal yang biasa buat tidur selama 11 hari. Baca apa, Bu? Ayat kursi 3 kali, tiupkan ke bantal yang biasa buat tidur anaknya selama 11 hari. Jika ayat kursi tidak mustajabah atau enggak mandi, ayatnya buang, kursinya gepukkan. Berarti anak wis mokong. Nah, terakhir dari bapak, ajari anak kita sholatnya, untuk menjaga sholatnya. Karena apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat kita bisa menjaga dari keji dan mungkar, terutama anak-anak kita, biar tidak menjadi anak yang mokong, bengal, nakal. Pak, insya Allah saya doakan anak-anak yang di sini jadi anak yang soleh solehah. Allahumma amin. Bapak, ibu, semuanya yang di sini, saya tanya yang terakhir, sholatnya di yang bapak-bapak dan emak-emak suka imam yang cepat atau yang lambat? Jujur, sholat tarawih di sini Ustaz Agung, bapak-bapak, emak-emak kalau sholat tarawih biasanya suka imam yang cepat apa yang lambat? Mulai kelihatan masalah. Betul, saya tanya, kalau panjenengan sholatnya cepat-cepat, sampean ini umat Kanjeng Nabi apa Valentino Rossi? Kalau sholat panjenengan Allahu Akbar, amin, Assalamualaikum, kayak begitu. Mohon maaf, malaikat turun tidak mencatat sholat, tapi dicatat senam. Awas, Bu, hati-hati. Tapi memang anak-anak muda itu kadang kurang ajar. Kalau pada waktu saya menjadi imam taraweh sudah diancam, Gus Uceng pasti lama. Kenapa? Bukan mentang-mentang hafal kitab atau hafal Quran, tapi saya mengikuti secara kitab dalam Kifayatul Akhirah mengutarakan sholat itu harus nina, dan bacaan harus warattilil Qur'ana tartila. Bacaan harus tartil, perlahan. Lagi bismillah, Pak. Arek sing nom-nom ngeten iki, Pak. Wis sambat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Suwi. Temenan, Pak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amblas. Habis di belakang. Tinggal emak-emak dan bapak-bapak lansia. Padahal bapak-bapak, emak-emak lansia kalau dapat imam yang cepat, banyak yang keluar duluan mau pulang. Saya cegat di depan, loh Mbak, kenapa Mbak itu tarawih belum selesai kok Mbak mau pulang? Maturnya bilang, Ibu, mohon maaf, sambil pegang lututnya, ya Allah Gus, ancene imamnya goblok.
Saya kena asam urat. Lah kok saya belum rokok, dia sudah sujud. Saya belum sujud, dia sudah berdiri sampai ke bentuk-bentuk, Gus. Daripada aku gak ngumani hari raya, Gus, aku tak pulang. Pulang gara-gara imam cepat, sedangkan juga terjadi imam cepat-cepat, al-ajalatu minas syaitan, keburu-buru sifatnya setan, banyak salah baca surat atau ayatnya. Allahu Akbar, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'budu wa la antum 'abidun ma a'budu wa la antum 'abidun ma a'budu. Babut gak teko-teko. Akhirnya jamaah belakang mufarokoh mundur sambil ngedumel mangkel. Lakum dinukum blok. Imame kaget, oh iya, lakum dinukum waladhalin. Ya apa? Ya malaikat turun mencatat imam kecil. Salam Nabi Muhammad. Awas, hati-hati. Banyak imam yang tidak tahu rukun jadi imam. Tanya, habis buka puasa perut mules karena habis makan pedes. Waktu ngimami rokok, apa ngimami taraweh, rokok, Allahu Akbar. Bapak, syarat rukun sholatnya gimana? Lanjutkan atau batalkan? Lanjutkan atau batalkan? Batalkan, berarti rokok gini, mufarokok mundur. Yang belakang makmum masih rukuk. Kok suwi? Loh, nanti imami. Ya ada. Ya lanjutkan dulu, Pak. Lanjutkan dulu sebagai imam. Sami Allahu liman hamidah. Baru mubarakah mundur. Yang belakang makmum maju tertib. Nah, lanjutkan. Tidak boleh begini. Paham? Batal. Lebih-lebih makmum yang belakang maju sama berundel. Kurang ajar, bau bangkai tikus ternyata. Gak boleh, batal juga. Nah, paham, Bu? Contoh lagi, terakhir, Bu, anak saya pondok biasanya kalau waktu sholat itu dia kalau buka puasa piring makanan taruh di depan, dia sholat maghrib. Allahu Akbar, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ternyata di belakang ada kucing marahi piring. Gimana sholatnya, Bu? Lanjutkan apa batalkan? Lanjutkan. Betul? Itu ikan amblas loh, Bu. Betul, lanjutkan. Singkat cerita gimana? Ya gimana caranya, Bu? Gak boleh sholat itu dibatalkan jika tidak ada udzur syar'i. Udzur syar'i itu maksudnya apa? Udzur syar'i itu pada waktu Allahu Akbar kedengar anaknya kejepit pintu. Nah itu batalkan, ambil anaknya, masukkan kamar, kunci, sholat lagi. Begitu. Jangan malah dibiarkan. Alah biarin Pak Ustaz, mati, bikin lagi. Gak boleh. Gimana, Bu? Lanjutkan. Caranya anak yang fatonah ngaji sama yai harus cerdas, gak boleh kehabisan akal. Sholat tetap jalankan sambil musir kucing. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Loh, Bos, kok sambil mencah, Bos? Dalam mazhab Imam Syafi'i boleh 3 kali gerakan, melebihi 3 kali gerakan batal. Contoh, sholat sambil musir kucing, malikin nas ilahi nas. Nah ini yang batal, gak boleh. Paham, Bu? Nah, dan yang paling inti, jaga sholat kita sehingga sholat. Dengarkan cerita ini. Zaman jahiliyah dulu pernah terjadi, ada sahabat Nabi meninggalkan sholat. Pada waktu mati mau dikafani oleh Sayyidina Ali, wajahnya dan badannya berubah jadi babi. Akhirnya Kanjeng Nabi tanya, "Ya Ali, ini bapaknya siapa?" "Itu ya Rasul, anak muda itu." Dipanggil anak muda, "Ya gulam tal, mahada."
anak apa ini? Bapakmu. Dosa apa yang dilakukan sampai dia pada waktu mati mau dikafani kok berubah wajahnya jadi babi? Si anak muda anaknya ini menangis, Pak. Ya Allah ya Rasul, mohon maaf. Ini bapak saya memang beragama Islam, tapi dia sering meninggalkan sembahyang. Maka ya ini mungkin azab dari Allah sampai dia berubah jadi babi. Akhirnya Nabi Muhammad ngasih tahu sahabat semuanya, lihat sahabat semuanya, inilah contoh jika orang yang berani meninggalkan sholatnya kelak mati akan jadi babi. Kalau ibu-ibu punya suami yang tidak pernah menjalankan sholat, berarti selama ini ibu tidur sama sing banter, Bu. Sambil lihat ke sana, Bu. Bapak juga sama, Pak. Kalau bapaknya punya istri yang tidak bisa diatur, nggak mau sholat, berarti juga sama. Selama ini bapak numpai. Awas, jangan kayak istri Nabi Nuh. Siapa istri Nabi Nuh? Siapa yang tahu namanya istri Nabi Nuh? Bunuh. Bil'ab bin Ajwil. Jangan sampai seperti itu. Oke? Ayo semuanya lakukan sholat biar kita ditata oleh Allah Ta'ala. Lakukan sholat. Ingin bahagia duniamu, sholatlah. Kepingin sehat badanmu, puasalah. Kepingin kaya raya harta bendamu, sodakohlah. Oleh sebab itu lakukan 3 amalia ini: sholat, puasa, dan sodakoh. Insya Allah dari 3 amalia ini jika kita lakukan, tidak ada yang namanya masalah di dunia yang terpecahkan. Pasti masalahnya dipermudah. Oleh sebab itu kita doa bersama. Saya minta untuk Bapak dan Ibu khidmat pada berdoa. Saya bikin konsep dan formatnya nanti. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin, amin. Allahumma sahih alaina kala surati yasir wa la tu'assir rabbi judina wa fahman wa qawm yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Allahumma ja'alna min ibadika as-salihin wa la taj'alna min qawmil zalimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraki shaqawa wa su'il qada wa samatatil adab. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa sadran fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma min alaina fi syafaratil maut wa najatan min nar wal afwa inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya fatah ya razzaq ya wahhab ya ghani ya rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammad wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon dimaafkan. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan referensi ilmu yang barokah manfaat masalah fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.